Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dan kita akan membahas tentang apa saja kegiatan-kegiatan dalam penerimaan anggota Polri pada tahun 2021, alias hari ini kita akan membahas bagaimana jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan anggota Polri pada tahun 2021. Kebetulan yang akan saya bacakan ini, akan saya sampaikan ini adalah revisi dari jadwal sebelumnya. Jadi jadwal sebelumnya sudah ada, tetapi ada perbaikan, ada revisi, dan ada perubahan jadwal kegiatan. Tentunya semoga yang sekarang ini lagi daftar memudahkan dan semoga menjadi informasi yang bermanfaat pastinya. Nah baiklah sahabat semua dimanapun berada, kita akan memulai dari pendaftaran online yang memang saat ini sudah terlaksana mulai dari tanggal 19 Maret yang awalnya pada jadwal sebelumnya itu tanggal 19 sampai dengan 1 April ya. Tapi ada revisi jadwal, maka untuk pendaftaran online dimulai dari 19 Maret sampai dengan 15 April tahun 2021. Jadi buat adik-adik yang belum sempat pada tanggal 1 kemarin, masih ada waktu, masih diperpanjang waktu untuk melakukan pendaftaran online sekaligus verifikasi. Jadi semangat untuk mempersiapkan segala sesuatunya, masih ada waktu. Silahkan untuk yang belum daftar, silahkan untuk segera mendaftarkan diri ya. Nah, ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, teman-teman semua masalah pendaftaran. Nah, pendaftaran kali ini memang sudah diverifikasi langsung secara online. Ada teman mungkin sahabat adik-adik yang terkendala di masalah verifikasi, yang menyampaikan ke saya bahwa sudah pendaftaran online tetapi verifikasinya masih dalam proses gitu ya. Masih dalam proses. Nah, bagi yang terkendala dalam verifikasi dan sudah berhari-hari atau sudah memakan waktu yang cukup lama, boleh untuk verifikasi offline atau mendatangi Polres terdekat dan dibantu oleh teman-teman yang bagian penerimaan di sana. Nanti akan dibantu untuk verifikasi gitu. Mudah-mudahan manfaat. Nah, ada juga yang menanyakan kepada saya bagaimana karena belum siap, belum melakukan persiapan dan mau untuk daftar. Nah, kalau tanya pendapat saya, maka untuk adik-adik yang memang belum persiapan tapi tiba-tiba karena melihat pengumuman akhirnya tergerak hatinya untuk mendaftar, dari saya pribadi silahkan untuk mendaftar ya. Perkara memang siapa tahu rezeki dari adik yang memang walaupun belum persiapan tetapi dimudahkan jalannya. Kalau memang belum rezeki untuk lulus, dijadikan sebagai pelajaran, insya Allah tahun depan bisa mendaftar kembali, lebih mempersiapkan diri lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan keberuntungan berpihak kepada adik-adik gitu. Baiklah, kita memulai saja. Jadi pendaftaran untuk revisinya adalah yang saat ini dimulai dari 19 Maret sampai dengan 15 April. Jadi selama 28 hari pendaftaran sekaligus verifikasi. Dari verifikasi inilah maka adik-adik semua mendapatkan nomor registrasi sebagai calon anggota Polri untuk mengikuti tes-tes selanjutnya gitu ya. Baiklah, kemudian pada tanggal 16 April akan dilakukan penandatanganan fakta integritas pada tanggal 16 April, 1 hari. Penandatanganan ini dilaksanakan oleh orang tua atau wali dari calon yang mendaftar sebagai anggota Polri, kemudian calon anggota Polri-nya dan juga panitia pelaksana penerimaan anggota Polri akan melakukan penandatanganan fakta integritas. Baiklah, pada tanggal 18 sampai dengan 22 April
Saya ulangi ya, pada tanggal 18 sampai dengan 22 April, berarti selama 5 hari, akan dilaksanakan pemeriksaan administrasi awal. Nah, yang perlu saya sampaikan buat semua yang sudah daftar nih, dalam pemeriksaan administrasi awal ini akan dilakukan ukur tinggi dan berat badan oleh tim Rikmin dan tim Rikes, juga tim uji jasmani. Jadi tetap dipersiapkan untuk masalah berat badan nih, ya kan, mendekati untuk tetap jaga pola makan. Dan tentunya bagi yang masih memiliki berat badan yang berlebih, tetap jaga kesehatan dengan diet yang sehat ya. Jangan sampai dietnya terlalu ekstrim gitu ya, akhirnya sakit. Jadi tetap diet, tetapi tetap diet yang sehat. Nah, pada tanggal 23 sampai dengan 26 April, selama 4 hari akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap 1 ya. Akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap 1. Berarti selama 4 hari ada pemeriksaan kesehatan. Pada tanggal 27 sampai dengan 30 April, selama 4 hari akan dilaksanakan pemeriksaan psikologi tahap 1 ya, juga selama 4 hari. Nah, kembali lagi yang perlu saya sampaikan nih dan saya ingatkan kepada semua yang lagi daftar, bahwa pemeriksaan psikologi ini sistemnya adalah CAT ya, sistem komputer. Maka carilah referensi sebanyak-banyaknya, kemudian cari tahu, belajar tentang bagaimana penggunaan CAT atau sistem komputer dalam tes psikologi ya. Kemudian pada tanggal 3 Mei sampai dengan 7 Mei, berarti dalam waktu 4 hari ya, 3 sampai 7 Mei akan dilaksanakan uji akademik ya. Akan dilaksanakan uji akademik. Nah, uji akademik ini juga sama dengan tes psikologi, di mana pada tesnya akan digunakan dengan sistem CAT atau sistem komputer ya. Semangat buat adik-adik semua yang saat ini dalam proses untuk melakukan tes. Kemudian tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Mei, selama 8 hari berarti ya. 9 sampai dengan 18 Mei ada cuti bersama Lebaran Idul Fitri. Nah, berarti dalam kurun waktu 8 hari tidak ada kegiatan penerimaan atau tes karena memang ada cuti Lebaran Idul Fitri. Pada tanggal 17 sampai dengan 21 Mei akan dilaksanakan uji jasmani dan antropometri. Ya. Jadi antropometri, uji jasmani. Ya, ini dilaksanakan selama 5 hari. Jadi baik Akpol, kemudian Bintara dan Tamtama akan dilaksanakan pada tanggal ini gitu ya. Biasanya memang dilaksanakan oleh Akpol, kemudian Bintara maupun Tamtama. Kemudian pada tanggal 23 Mei dilaksanakanlah sidang ya, untuk siapa saja nama-nama yang mengikuti Rikes 2 ya. Ini dilaksanakan 1 hari karena memang sidang persiapan. Kemudian pada tanggal 24 Mei akan ditentukan sidang untuk penentuan mengikuti Rikes 2 ya. Jadi akan diumumkan nih siapa saja adik-adik semua yang akan bisa lulus untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu Rikes kedua, pemeriksaan kesehatan tahap 2. Jadi Rikes ini memang ada 1 dan 2, di mana Rikes pertama dan kedua. Rikes pertama adalah tes luar, bagian luar, dan untuk tes kesehatan 2 ini bagian dalam. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan, insya Allah saya akan jelaskan per tahap tes ini di video berikutnya. Untuk video ini kita fokus ke jadwal dulu. Kemudian pada tanggal 25 sampai dengan 31 Mei, berarti dalam waktu 7 hari akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap 2 yang tadi ya. Berarti ada pemeriksaan tahap 2 di 25 Mei sampai dengan 31 Mei. Setelah itu pada tanggal 2 sampai 7 Juni, karena memang 1 Juni itu ada hari lahir Pancasila, berarti tidak ada kegiatan penerimaan.
tanggal 2 sampai dengan 7 Juni akan ada tes PMK dan pemeriksaan psikologi tahap 2. Nah, ini dilakukan selama 6 hari. Nah, apa itu PMK? PMK itu adalah penelusuran mental kepribadian. Seperti apa PMK itu juga akan kita jelaskan di video selanjutnya ya, biar lebih jelas. Kemudian pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni, pada tanggal 8 sampai dengan 11 Juni akan dilaksanakan pemeriksaan administrasi akhir untuk Akpol. Kemudian untuk tanggal 15 Juni akan ada sidang lulus tingkat Panda untuk catar Akpol. Ya, kemudian untuk Bintara dan Tamtama akan dilaksanakan supervisi pada tanggal 13 sampai dengan 16 Juli tahun 2021. Kemudian pada tanggal 19 Juli akan dilaksanakan sidang penetapan kelulusan Bintara dan Tamtama. Nah, untuk Akpol sendiri 6 Juli, pada tanggal 6 Juli itu sudah ada penetapan kelulusan yang siapa saja calon taruna yang akan dikirim ke Semarang untuk mengikuti tes pusat ya di Semarang pada tanggal 6 Juli. Kemudian pada tanggal 6 Agustus setelah melalui semua tahap lagi tes pusat di Akademi Kepolisian, maka akan dibuka untuk pendidikan pembentukan Akpol pada tanggal 6 Agustus gitu ya. Jadi semua tahapan yang terlalui sampai dengan penetapan kelulusan 100 sekian hari ya. Kalau kurang lebih 116 hari atau 119 harian gitu ya. Nah, itulah tadi yang saya perlu sampaikan untuk adik-adik semua, khususnya yang daftar di tahun 2021 untuk jadwal-jadwalnya, karena memang ada perubahan dan ini perlu saya sampaikan karena memang ada yang beberapa dan banyak yang menanyakan ini, jadi perlu saya sampaikan. Kalau memang ada revisi jadwal berikutnya, insya Allah akan saya sampaikan kembali. Dan kembali lagi, mudah-mudahan ini manfaat ya. Dan untuk jadwal pada tanggal setelah semua terlewati tesnya, setelah juga terlewati pengumumannya, maka pada tanggal 22 Juli chassis Bintara itu sudah tiba di SPN, Pusdik maupun di Sipolon bagi adik-adik calon polisi wanita. Kemudian pada tanggal 20 Juli itu sudah ada pembukaan pendidikan untuk Bintara. Nah, pada tanggal 30 Juli chassis yang Tamtama juga sudah tiba di Pusdik. Kemudian pada tanggal 2 Agustus akan dilakukan pembukaan pendidikan bagi Tamtama. Ya, demikianlah jadwal-jadwal pelaksanaan tes-tes yang akan dilalui oleh calon-calon anggota Polri yang saat ini adik-adik semua yang lagi daftar. Semoga Allah mudahkan, semoga apapun kegiatannya dilancarkan dan apapun hasilnya semoga yang terbaik. Terima kasih untuk yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.